Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, di kesempatan ini kita akan melihat permainan yang cukup menarik, teman-teman. Di sini kita akan melihat bagaimana Ian Nepomniachtchi sebagai penantang Magnus Carlsen bermain dalam kategori rapid. Dan ini adalah event yang diselenggarakan oleh Chess24. Dan di sini saya memilih permainan saat menghadapi Super Grandmaster Anish Giri, teman-teman. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Ian Nepomniachtchi putih memulai langkah dengan pion ke 4 dibalas pion ke 5. Gajah ke C4, pembukaan gajah. Kuda ke F6, D3 dimainkan, kuda ke C6 dan kuda ke C3. Dilanjutkan dengan gajah ke B4 saat ini, langsung mengepin kuda. Kuda ke F3, D6. Dilanjutkan rokade, gajah memukul kuda. Pion memukul kembali. Walaupun pion ini bertumpuk ke depan, ini cukup solid teman-teman. Karena apa? Di sini putih mungkin akan mengetik dari sayap menteri. Kuda ke A5 dilanjutkan mengancam gajah. Gajah ke B3. Lihat, apabila diterima ke depan, mungkin saja pion C menerima sehingga struktur pion cukup baik, atau juga file A yang menerima membuka file benteng. H6 dimainkan. H3. Gajah ke I7, kuda ke H2 saat ini. Kuda memukul gajah, dan di sini betul saja pion A menerima teman-teman, membuka file benteng. G5 dilanjutkan, mulai mengetik dari Anish Giri. Anish Giri mencoba bermain agresif dan bagaimana Ian Nepomniachtchi untuk mendefend ke depan. Benteng ke E1 dilanjutkan, benteng ke G8 dan kuda ke F1 teman-teman. Lihat manuver kuda ini ke depan. G4 tetap agresif. Di sini H4 tidak menerima. G3 kita lihat teman-teman, lagi-lagi cukup agresif serangan dari Anish Giri ya. Di sini pion memukul pion teman-teman, dengan harapan ke depan juga tempat berlindung bagi raja sehingga tameng bagi putih pion-pion ini. Sebelumnya teman-teman, apabila kuda menerima, maka inilah yang dipancing Anish Giri. Karena apa? Kuda akan ke G4. Lihat teman-teman, di sini bahwa menteri ke depan, ancaman skakmat, apa yang harus dilakukan sehingga kuda kembali ke F1 mengontrol peta penting H2, maka menteri memukul pion. Dimana juga ke depan ada ancaman terhadap pion teman-teman, sehingga menteri ke F3 bukan mensupport pion ini, dan ini pun kembali sama kuat. Oleh karena itulah di dalam posisi ini pion menerima dan dilanjutkan dengan benteng ke G6 saat ini. Dengan rencana simpel melindungi pion ancaman dari gajah, juga mungkin rokade sayap menteri ke depan sehingga menumpuk benteng di file G. B4 dilanjutkan, kuda ke H5. Lihat teman-teman, bahwa di sini akan menjebak menteri. Dan Ian Nepomniachtchi memutuskan suatu keputusan terbaik dengan mengorbankan menteri. Menteri memukul kuda teman-teman. Gajah ke G4, dan apa yang harus dilakukan sehingga menteri memukul benteng. Apabila teman-teman di dalam posisi ini gajah ke G5 mencoba kembali mengancam menteri hitam, di sini ada dua opsi. Apabila pion menerima, jelas fatal karena apa? Gajah akan hilang. Kita lihat teman-teman. Oke. Dan apabila tentunya di dalam posisi ini langkah terbaik menteri akan ke E6 dan selanjutnya benteng akan hilang tentunya. Karena apa? Di sini menteri terjebak. Oke. Sehingga pertukaran, dan inilah jadinya ke depan di mana kuda dan juga benteng bersaing dengan menteri dan juga kompensasi pion teman-teman. Dan ini pun masih cukup sebanding. Dan di posisi ini kita kembali tidak mencoba dengan gajah, yaitu dengan menteri langsung memukul benteng. Pion memukul kembali, lalu gajah memukul pion. Raja ke D7 membawa benteng aktif ke depan. Kuda ke E3 teman-teman, mengancam gajah. Gajah ke E6 dan benteng ke F1 saat ini langsung menguasai file terbuka. Menteri ke H7 mengancam gajah. Gajah ke G5 juga cukup solid gajah ini. Karena apa? Penopang pion teman-teman. Menteri ke G8 mencoba membawa benteng aktif ke depan sehingga benteng ke F6 menumpuk benteng di file F.
A6 masih dicoba, benteng ke F1, benteng ke E8, dan di sini C4 teman-teman. Lihat, mendorong pion ke depan atau juga membuat nantinya struktur pion cukup menarik, di mana kuda akan ditempatkan di pusat sehingga apabila terjadi pemukulan, kita lihat teman-teman, dapat kita bayangkan bagaimana pion ini ke depan. Oke, B6 dilanjutkan dan kuda ke D5 saat ini. Lihat, raja ke C6. Sebelumnya teman-teman, apabila di dalam posisi raja ke C8, maka ada taktik teman-teman. Apa opsi terbaik putih di posisi ini? Ya, dengan kuda ke E7 skak. Lihat, menteri akan hilang. Benteng tentunya menerima kuda, maka benteng ke F8 skak. Waktu yang sama mengancam menteri. Walaupun ditutup, menteri akan hilang. Dan kita lihat di posisi ini tetap bahwa dengan keunggulan dua pion ini ke depan, signifikan membuat putih lebih baik. Oke teman-teman, untuk itulah masih dicoba dengan raja berpindah ke C6 saat ini. Dan dilanjutkan benteng ke F2. Yaitu juga menempatkan kuda ke depan memforking menteri dan benteng. Menteri ke G7 dan raja ke H2 teman-teman. Mengamankan diri, langkah propalaktif. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Raja ke B7 saat ini dan kuda ke C3. Benteng ke A8 dan benteng ke F6. Mengancam gajah, menteri ke G8 mensupport gajah C5 saat ini. Lihat, mulai mengetek, juga mungkin bermanuver perwira ini untuk menyerang kembali. Raja hitam, menteri ke E8 dimainkan, maka kuda ke D5 saat ini. Pion memukul pion, pion memukul kembali, pion memukul pion. Dan kita lihat membuka file B sehingga benteng ke B1. Raja ke C8 dan gajah ke H6 saat ini. Lihat, melakukan skak ke depan. Sebelumnya C4 juga cukup menarik ya. Seperti yang sudah kita lihat teman-teman, bahwa ini cukup kuat ke depan. Oke, dan di posisi ini lebih dipilih dengan gajah ke A6, langsung ancaman terhadap menteri ke depan, dan raja ke D7. Benteng ke B7, kita lihat langsung ancaman skak sehingga gajah memukul kuda, pion memukul kembali, raja ke C8 teman-teman. Memancing, di sini benteng ke B1 opsi terbaik. Apabila langsung terburu-buru benteng ke F8, maka jelas ini sebuah kesalahan karena raja memukul benteng ini. Sehingga benteng memukul menteri, jelas di sini kualitas benteng lebih baik dibandingkan gajah. Oke teman-teman, untuk itulah Yanda Puniaci terlebih dahulu mengembalikan benteng ke B1, bermanuver kembali ke depan. Dilanjutkan dengan raja ke D7. Benteng ke F1. Benteng ke D8. Benteng ke F8. Di sini menteri ke E7. Dan benteng memukul benteng skak. Di sini juga hitam menyerah. Sebelumnya teman-teman, di posisi ini juga benteng ke F7 juga baik ya. Dimana menteri juga pastinya hilang teman-teman. Unggul satu perwira, unggul permainan. Di dalam posisi ini langsung saja tentunya Yanda Puniaci benteng memukul benteng skak, dan di sini hitam menyerah, Anies Giri menyerah. Dan apabila kita lanjutkan raja menerima, maka jelas gajah akan menusuk menteri dan raja. Dan apabila menteri yang menerima, maka jelas benteng ke F7 skak. Lihat, apabila raja berpindah ke C8, menteri akan hilang. Apabila di dalam posisi seperti ini raja ke D6, maka jelas C4, di mana langkah selanjutnya akan melakukan skak teman-teman. Oke, dan menteri juga akan hilang. Dan apabila dicoba semisal E4, jelas ini fatal. Walaupun ingin membuka pelarian ke depan, karena apa? Gajah ke F4 dan ini skakmat. Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik dari Yanda Puniaci. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan permainan kejuaraan catur dunia teman-teman pada minggu ketiga November ini. Lagi-lagi siapa supportan Anda antara Yanda Puniaci menghadapi Magnus Carlsen? Tuliskan di kolom komentar, mari kita diskusi bersama. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.